Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan kesempatan untuk dapat mengikuti seleksi sertifikasi dosen di tahun 2024 ini. Perkenalkan, saya Hana Permata Heldisari, SPD MPD. Saat ini bekerja di program studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Latar belakang pendidikan saya, S1 Pendidikan Musik Universitas Negeri Yogyakarta, sedangkan S2 saya tempuh pada program studi Magister Pendidikan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UK TPT untuk bidang pengajaran. Hal-hal yang akan saya sampaikan adalah deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Saya akan memberikan gambaran delivery, interaction, assessment untuk mata kuliah. Mata kuliah pengetahuan musik dengan bobot 2 SKS diajarkan untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mata kuliah ini meliputi penguasaan pengetahuan dan keterampilan terkait teori musik dasar sebagai bekal menjadi calon guru seni budaya. Secara teoritis, mahasiswa dibekali dengan berbagai kajian tentang teori dasar notasi musik, melodi, akor, tanda ekspresi, dan instrumen musik. Untuk memberikan keterampilan, beberapa materi tersebut dipahami melalui metode pembelajaran musik seperti Dalcroze, Kodály, juga dilakukan latihan atau drill untuk mengasah kepekaan musikal. Hasil dari pemahaman di mata kuliah ini akan diaplikasikan pada kuliah semester berikutnya, seperti ensemble musik, musik seni pertunjukan, dan musik kreatif. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain, mahasiswa mampu mengidentifikasi musik berdasarkan teori dasar musik yang akan dicapai pada pertemuan 1 sampai 10. Yang kedua, mahasiswa mampu menulis dan membaca notasi musik yang dicapai pada pertemuan 5 sampai 11. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan materi musik SMP dan SMA berdasarkan teori dasar musik yang dicapai pada pertemuan 11 hingga 15. Perkuliahan ini dirancang selama 16 pertemuan. Pertemuan pertama untuk konsep pengetahuan musik, pertemuan kedua hingga ketiga notasi musik, pertemuan 4 hingga ke-7 melodi, pertemuan 8 ujian tengah semester, pertemuan 9 hingga 10 triad dan akor, pertemuan 11 tanda ekspresi, pertemuan 12 instrumen orkestra, pertemuan 13 hingga 14 Dalcroze eurythmic, pertemuan 15 Kodály, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang digunakan adalah project based learning. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu antara lain ceramah interaktif, diskusi, latihan atau drill, analisis kasus, presentasi, dan penugasan. Penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini dilakukan dengan penugasan, tes tertulis, tes lisan untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun bobot penilaian sebagai berikut. Aktivitas partisipatif dengan bobot 20%, proses dan hasil proyek pembelajaran dengan bobot 35%, tugas dengan bobot 5%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 20%. Pada pertemuan yang akan ditayangkan kali ini, menggunakan tes lisan dan penugasan. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran mata kuliah pengetahuan musik pada pertemuan ke-6 yang membahas tentang transposisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Oke, semangat sekali. Sebelumnya kita akan belajar di kelas apa ya hari ini? Betul, berarti tidak ada yang salah kelas ya di sini. Hari ini kita ada di kelas pengetahuan musik. Di pertemuan Oke, bagus. Pertemuan ke-6. Ya, sebelumnya mari kita berdoa agar diberi kelancaran dalam perkuliahan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, coba isi presensi dulu ya. Agar kita lebih semangat di pagi hari ini, boleh kita bernyanyi dulu sebentar. Kita akan menyanyikan lagu satu bait saja, Oh Ina Nikeke. Oke, kenapa kok ketawa-ketawa? Jadi kerendahan ya. Hal-hal seperti itu memang sering kita temui. Umumnya ketika kita akan bernyanyi dengan range suara kita segini sampai segini, namun pengiringnya main tidak sesuai dengan range suara kita. Nah, hal tersebut akan berdampak kita akan bernyanyi secara mungkin tidak optimal dan sebagainya. Nah, salah satu pemecahannya adalah melalui transposisi. Namun sebelum kita masuk ke materi transposisi ini, saya akan memberikan sedikit asesmen diagnostik untuk meyakinkan bahwa rekan-rekan semua sudah siap mengikuti perkuliahan di materi transposisi. Minggu lalu kita belajar apa? Oke, tangga nada mayor dan minor ya. Masih ingat? Aduh, pinternya. Ini ya, di sini kita coba. Buahnya ada tangga nada E mayor. Sekarang kita susun mulai dari tangga nada nada E, lalu Fis, lalu Fis, bagus. Lalu B, lalu Fis, lalu Fis, dan kembali lagi ke E. Hebat sekali. Nah, ini tangga nada mayor ya. Sedangkan untuk tangga nada minor ada berapa jenis yang kita pelajari minggu lalu? Apa saja? Asik, harmonis, melodis, sigana. Wih, hebat sekali. Nah, ini kita coba. Ada tangga nada E minor harmonis. Di sini kita susun mulai nada E. Selanjutnya nada Sis, lalu G, lalu A, B, C, D. Nah, sip. Berarti kita bisa melanjutkan materi tentang transposisi. Karena tangga nada ini, penyusunan tangga nada itu harus kalian kuasai untuk dapat melanjutkan di materi transposisi. Kenapa kita harus belajar transposisi? Ada yang tahu kenapa? Yuni? Karena di vokal membutuhkan penyesuaian range suara dengan instrumen pengiring. Nah, betul. Itu salah satunya, salah satu alasannya kenapa kita butuh transposisi. Karena transposisi itu adalah kegiatan merubah nada dari satu tanda kunci ke tanda kunci yang lain, atau juga dari satu tangga nada ke tangga nada yang lain. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama transposisi kunci.
transposisi dari tanda kunci satu ke tanda kunci lainnya. Nah, hal ini tuh digunakan ketika misalnya nih saya sedang membuat komposisi untuk orkestra. Ada bar 4 sampai 6 partnya violin, ini mau saya pindah ke kontrabas. Tapi kan range-nya beda, violin lebih tinggi daripada kontrabas. Nah, oleh karena itu saya perlu untuk menyesuaikan tanda kuncinya. Tanda kunci yang dimaksud di sini adalah treble clef atau kunci G, bass clef atau kunci F, juga alto clef dan kunci lainnya. Jadi bukan kunci motor yang sering ketelingsut nggak tahu di mana itu. Ini di sini kalau transposisi kunci ini kan dari E, D, C, B, A, nadanya itu. Kalau kita transpose ke kunci F, nadanya tetap E, D, C, B, A, cuman letaknya sama. Tapi bunyinya sama-sama tidak naik, tidak turun, ya tetap di sini. Itu yang dikunci G. Yang dikunci F juga. Itu berarti tidak merubah oktav. Tapi kita juga bisa transpose itu 1 oktav lebih rendah atau 1 oktav lebih tinggi. Contohnya ini ya, ini E, D, C, B, A juga, cuman dia jadi lebih rendah. Misalnya awalnya di sini. Lalu ditranspose di yang paling bawah itu jadi gitu. Jadi ini kurang cocok ya kalau untuk transposisi di penyanyi karena jangkauannya terlalu tinggi, 1 oktav jaraknya lebih rendah atau lebih tinggi. Kita lanjut. Itu tadi apa ada pertanyaan transposisi kunci? Kita lanjut ke transposisi tangga nada. Jadi transposisi dari tangga nada tertentu ke tangga nada lain. Contohnya tadi yang sudah kita rasakan bersama. Ini ya, O Inani Keke tadi dimainkan di Do sama dengan C. C mayor. Nadanya urutannya C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, kalau dari tangga nada satu, tangga nada C mayor ini, akor satunya berarti apa? C. Akor 57? G mayor 7. Ya, akor 4? F. Akor 5? G. Akor 1? C. Nah, ini akornya. Sekarang kita mau transpose ke F ya misal. Tapi tidak merubah progresi akor. Progresi akornya tetap 1, 5, 4, 5, 1 ini sama ya. Nah, sekarang kita cari dulu tangga nada F mayor itu urutannya apa aja? F, G, A, D, C. Yo, betul. Sekarang yang akor satunya di tangga nada F. Akor apa? F. Akor 5. Akor 4. Akor 5. Akor 1. Nah, dari sini bisa dipahami. Jadi ketika transpose main di C mayor, akor pertama C, akor satunya C. Aduh, kerendahan nih, mau naik di F mayor, akor satunya F. Kalau kira-kira mau naik di G mayor, berarti akor satunya apa? G. Ya, betul. Paham ya ini ya, konsep progresi akornya. Lalu sekarang kita lihat dari melodinya. Nih, kalau melodinya kan kalau disolmisasikan, transposisi tangga nada itu nggak merubah solmisasi kalau bacanya kita movable do. Jadi kan tetap sol, do, re, do, si, sol, la, do, si, la, sol gitu. Kalau misalnya naik ya tetap sol, do, re gitu. Jadi dia tetap sol, do, re, cuman nadanya yang naik. Itu kalau kita membacanya dengan sistem movable do. Nah, sekarang kita lihat ini nadanya kan ada G, C, D, C, B. Karena
Sol di tangga nada C itu nadanya G. Do di tangga nada C itu nadanya C. Jadi diurutin kan dari C, D, E, F, G, A, B, C, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah sekarang kalau kita mau transpos di 1 mol itu tangga nadanya Do sama dengan F, F mayor. Solnya apa? C. Coba, oke betul. Do-nya? F. C-nya? Apa tuh? Re? Ya. Do? Si? Sol? La? D, betul. Do? Si? La? Sol? Nah, jadi nadanya secara huruf dia akan berubah mengikuti tangga nadanya. Kalau yang atas solnya itu G, yang do sama dengan C. Kalau yang do sama dengan F, solnya itu C. Nah itu mengikuti. Jadi kalau dilihat dari penulisannya, ya memang berbeda letaknya. Cuman kalau dilihat dari solmisasinya, dia sama. Sol, do, re. Nah sekarang kita coba yang versi dinaikkan ya. Gimana? Lebih enak ini? Jadi menyesuaikan range nada kita ya. Kalau nada kita memang tidak menjangkau yang paling bawah, ya naikkan sampai kalian nyaman untuk bernyanyi. Itu alasan yang pertama kenapa kita perlu transposisi tangga nada. Masih ada lagi alasan lainnya. Nah, jadi instrumen musik itu dibagi menjadi dua ya. Kalau dilihat dari segi dapat ditranspos atau tidak. Instrumen non transposisi itu seperti biola, cello, flute, trombon, gitar dan piano. Itu tidak perlu ditranspos. Jadi misalnya dia mainnya membaca tulisan do sama dengan C gitu ya, yang kedengeran kayak gini, itu berlaku untuk semuanya yang instrumen non transposisi. Tapi ketika kita ingin menggunakan instrumen-instrumen seperti klarinet atau saksofon, trompet, horn, itu mereka berbeda. Jadi ada yang namanya concert pitch. Itu adalah nada yang terdengar dari instrumen mereka. Misalnya kita nulisnya kayak gini. Tapi yang terdengar di instrumen mereka gitu. Jadi kalau kita tidak bisa menulis sesuai kebutuhannya mereka, ya akan nggak match, jadinya nanti akan fals. Makanya kita perlu menyesuaikan. Kalau kita mau menggunakan trompet, pengennya bunyinya kayak gini, berarti nulisnya harus seperti apa gitu. Itu akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Yang penting untuk pembahasan hari ini harus kalian kuasai dulu, karena kalau tidak nanti menuju ke sini akan kesulitan. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan pendalaman untuk teman-teman kerjakan, yaitu ada studi kasus di sini.
ada salah satu vokal grup namanya misalnya Vivace Voice akan membawakan lagu O Inani Keke. Nah, awalnya nih mereka menyanyi di tangga nada C. Namun ini yang cewek ini si Rina tidak bisa menjangkau nada terendahnya. Ya, ini yang tiga ini kan cowok. Jangkauan nadanya Roni yang pakai baju merah ini E2 sampai C5. Sedangkan Anton dan Rio memiliki jangkauan nada C3 dan A4. Nah, Rina sendiri memiliki jangkauan nada G3 sampai F5. Dari beberapa jangkauan nada penyanyi-penyanyi itu, sebaiknya lagu yang akan mereka bawakan itu ditranspos ke nada dasar apa. Lalu kalian analisis kenapa, mungkin dari range suaranya, mungkin dari melodinya, atau mungkin dari apa hal-hal lainnya, itu kalian jelaskan alasannya. Lalu yang kedua, susun melodi yang sudah ditranspos menggunakan sistem fix do. Kalau tadi Bu Hana mencontohkan yang awal itu do sama dengan C dibaca sol do re, kalau do sama dengan F juga sol do re. Nah, itu namanya movable do. Jadi dimanapun tangga nadanya ya bacanya sol do re. Tapi kalau yang fix do seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan awal, itu kita tetap mengikuti huruf ya. Misalnya kalau di C do re mi fa sol, berarti di D re mi fi sol la. Seperti itu, jelas? Ya. Lalu hasilnya semua dikirim di link ini, bit.ly pengetahuan musik, maksimal minggu depan tanggal 12 Juni jam 7 malam. Oke? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalian bisa menggunakan referensi, ini ada bukunya Jones, Understanding Basic Music Theory, bukunya Harnon, Basic Music Theory, How to Read, Write, and Understand Written Music. Lalu diktat pengetahuan musik yang sudah saya bagikan di awal. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sudah cukup? Jelas penjelasannya? Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Berdoa dipersilakan. Cukup. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengetahuan musik yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan pada program studi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek, tim penilai, dan panitia sertifikasi dosen, karyawan, mahasiswa, dan segenap sivitas akademika Institut Seni Indonesia Yogyakarta, khususnya program studi Pendidikan Seni Pertunjukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.